Ya, Assalamualaikum. Masih membahas mengenai Smith chart, di mana di video ini kita akan menentukan harga dari koefisien refleksi di sembarang titik. Karena pada dasarnya kita tahu kalau Z topi sudah diketahui harganya, maka otomatis kita bisa menghitung harga gamma topi Z. Karena sekarang kita sudah menggunakan Smith chart, maka proses matematis yang harus kita lalui bisa kita hilangkan hanya dengan menggunakan bantuan dari Smith chart. Untuk detailnya, mari kita lihat pada slide-slide berikut ini. Mengenai Smith chart dan bagian-bagian dari Smith chart sudah kita tampilkan di video sebelumnya. Di sini saya ulang lagi, di mana yang harus kita ingat adalah Smith chart ini adalah suatu bidang koefisien refleksi dengan jari-jari satu yang di dalamnya terdapat lingkaran resistansi konstan dan juga lingkaran reaktansi konstan, dan juga ada beberapa skala yang harus kita tahu cara penggunaannya, karena itu semua bisa memudahkan kita dalam menggunakan Smith chart. Sekarang mari kita lihat, misalkan kita punya titik Z topi normalisasi 0,5 minus J2, di mana lingkaran R sama dengan 0,5 digambarkan berwarna hijau, dan lingkaran X sama dengan minus 2 adalah lingkaran berwarna pink, maka Z topi normalisasi ada di posisi perpotongan antara lingkaran hijau dan lingkaran pink. Dan sekarang, kita ingin menghitung berapa besarnya harga koefisien refleksi di titik Z topi normalisasi. Yang harus kita ingat bahwa Smith chart ini adalah bidang dari koefisien refleksi. Berarti kalau saya buat sumbu gamma real dan gamma imajiner akan terlihat seperti pada slide. Sehingga sekarang untuk titik Z topi normalisasi, harga dari koefisien refleksinya adalah panjang garis yang berwarna biru, itu sebagai magnitud, dengan sudut bergerak dari yang warna kuning dari sumbu gamma real positif berlawanan arah jarum jam ke garis yang berwarna biru seperti yang kita lihat pada slide. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan panjang garis yang berwarna biru? Sekarang kita perhatikan. Pada dasarnya ada banyak skala dan kita perhatikan skala yang paling bawah. Kalau kalian zoom, kalian perhatikan Smith chart kalian, garis yang paling bawah ini menyatakan angka dari 0,0, 0,1, dan seterusnya sampai ke tengah ini adalah 1, di mana memang radius dari Smith chart ini adalah 1, dan panjang garis yang biru ini kita ukur di radius ini, di garis yang berwarna biru ini, di garis yang paling bawah ini, sehingga nanti akan kita dapatkan bahwa panjang garis yang berwarna biru berdasarkan skala yang ada di paling bawah adalah besarnya sekitar 0,82. Oke, sekarang magnitude sudah kita dapat. Sekarang yang harus kita cari adalah besar sudut yang berwarna kuning ini yang bisa kita ukur dengan menggunakan busur derajat. Tapi jika kita tidak memiliki busur derajat, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita perhatikan. Sudut V adalah sudut yang bergerak berlawanan arah jarum jam dari garis yang kuning ke garis yang kuning yang di bawah. Dimana kalau kita lihat, perhatikan. Nah, di sini ada, kalau kita lihat, ada beberapa pembacaan skala di bagian ujung luar dari Smith chart, di mana titik yang berwarna kuning ini adalah titik pada saat posisinya adalah 0 derajat. Titik kuning yang berikutnya adalah titik pada saat posisinya adalah 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, dan seterusnya. Ini adalah 60 derajat, 70, 80, dan seterusnya. Di mana artinya kita bisa membaca berapa sudut yang ada di garis kuning yang ada di bawah ini dengan menggunakan skala yang saya tunjukkan di slide.
dimana kalau kita baca, angkanya adalah sekitar 308 derajat. Ini adalah angka yang didapat dari bacaan semicat. Nah, sekarang berapa besarnya angka yang didapat dari perhitungan? Kalau dihitung, angkanya tidak berbeda jauh, yaitu adalah 0,8246 dengan sudut 309,1 derajat. Nah, mengenai cara membaca koefisien refleksi sudah dibahas di video ini, dan untuk video selanjutnya, kita akan mencoba menghitung berapa besarnya gamma topi di titik Z aksen. Terima kasih dan sampai jumpa.